Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di MC Channel yang insya Allah diberkahi Allah ini, kawan-kawan. Saat ini di Masjidil Haram sudah agak sepi, kawan-kawan, ya. Bisa kawan-kawan perhatikan dan saksikan bersama. Situasinya sudah agak sepi. Ini adalah waktu duha, kawan-kawan. Ini adalah salah satu waktu yang sangat barokah. Kita akan mereview sejenak bagaimana situasi dan kondisi Masjidil Haram di waktu duha seperti ini, dan bagaimana para jemaah umrah yang sedang melaksanakan tawaf umrahnya, apakah mereka sudah akses atau bagaimana. Ya, ikuti terus tayangan ini, kawan-kawan, dan jangan lupa didukung terus MC Channel. Ya, matahari duha di depan kamera ini, kawan-kawan, mengisyaratkan seakan-akan memberitakan kepada kita bahwasanya kita harus terus-menerus terbit, ya, timbul tenggelam dalam kebaikan. Kita harus terus akses, berjalan dan terus berjalan sebagaimana matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat, kemudian kembali lagi dan terus berputar bergerak untuk terus menerus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para jemaah umrah yang saat ini kita perhatikan sedang melakukan ibadah tawaf, kawan-kawan, ibadah tawaf umrah. Jadi mereka terus menerus mengelilingi Ka'bah, berjalan dan terus berjalan tanpa henti. Setelah mereka pergi keluar mengambil miqat, kemudian masuk lagi dan terus melaksanakan tawaf. Lalu kemudian setelah itu mereka melaksanakan sholat sunnah tawaf, lalu kemudian bergerak lagi dan terus bergerak, melanjutkan perjalanan tanpa henti, itu melaksanakan ibadah sa'i. Ya, sa'i itu sendiri adalah perjalanan atau berjalan, dan ini merupakan simbol yang sangat jelas sekali bahwasanya di dalam Islam terutama, kawan-kawan, kita memang dimestikan, ya, kita diharuskan untuk terus berjalan dan terus berjalan, akses dan terus akses, beribadah dan terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Bagaimana dulu digambarkan oleh Siti Hajar, yang dimana pada saat itu beliau berada di tempat sa'i, berada di Bukit Safa. Beliau saat itu cukup panik karena menerima atau putranya yang terbaik, yaitu Sayyidina Ismail alaihi salam, tergeletak, tidak berdaya, yang masih bayi merah, digeletakkan begitu saja karena Siti Hajar kemudian mencarikan setetes air, karena bekal yang telah diberikan oleh suami terbaik beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam kala itu sudah habis. Maka otomatis ASI itu pasti habis ketika seorang ibu sudah tidak mengkonsumsi makanan. Maka saat itulah Nabi Ismail alaihissalam tergeletak dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan lapar. Maka sebagai seorang ibu yang terbaik, segera mencarikan air, mencarikan makanan untuk putranya yang tercinta. Maka Siti Hajar pergi mencari air.
naik ke Bukit Safa untuk mencari atau melihat keadaan di sekelilingnya dengan harapan mudah-mudahan ada orang atau ada air atau ada apa saja yang bisa dijadikan sebagai bekal untuk putranya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian pada saat itu karena panasnya suasana di siang hari, maka fata morgana itu pun muncul di hadapannya. Seakan-akan fata morgana itu dilihat seperti air. Maka Siti Hajar mengejar dan terus mengejar untuk mendapatkan air tersebut, akan tetapi ternyata itu bukanlah air, akan tetapi fata morgana. Tapi begitulah usaha, begitulah kita harus melakukan upaya dan upaya, sehingga upaya itulah sebenarnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita, bahwasanya pelajaran tawakal itu bukanlah berpangku tangan, bukanlah diam di tempat hanya mengharap pemberian dan mengharap pemberian tanpa usaha. Itu bukanlah tawakal yang sejati. Tawakal yang sesungguhnya adalah terus berupaya dan terus berupaya semaksimal mungkin, yang didasari dengan rasa keyakinan penuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana burung pergi dari sangkarnya di pagi hari, kemudian kembali di sore hari, mereka sudah kenyang mendapatkan makanan karena sudah keluar untuk berupaya berusaha, lalu mereka mendapatkan makanan. Dan itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal yang sesungguhnya itu adalah berupaya semaksimal mungkin, yang didasari dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang penuh dalam hati sanubari kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberi kita segala apa yang kita inginkan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, jadi Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, terus melakukan upaya, terus melakukan pencarian, sehingga pada akhirnya dengan usaha gigih itulah, maka pada akhirnya beliau mendapatkan putranya yang tercinta Sayyidina Ismail alaihi salam. Tiba-tiba di dekatnya, di sampingnya telah terbit, ya, matahari itu tadi terbit, maka di samping Sayyidina Ismail alaihi salam pun terbit air yang dinamakan, lalu kemudian dinamakan dengan air Zam-Zam. Nah, itulah upaya, itulah usaha. Jadi intinya kawan-kawan, bahwasanya kita sebagai insan manusia wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian tawakal yang sesungguhnya, yaitu berupaya berusaha dengan semaksimal mungkin, yang didasari dengan rasa keyakinan yang penuh terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah gambaran daripada perjalanan matahari setiap hari, perjalanan bulan di malam hari setiap malam, perjalanan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah umrah, melakukan tawaf terus mengelilingi Ka'bah, lalu dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bumi ini berputar kawan-kawan, menjadi gambaran bahwasanya kita ini memang selalu diwajibkan untuk terus-menerus berputar, berjalan, berupaya, berusaha selama hayat di kandung badan, dan tentunya upaya-upaya tersebut
harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian maka kita nantinya akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal kebajikan yang melimpah ruah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dipanggil menjadi golongan yang dipanggil oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa a'idna min ahlin nar ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.